Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebelum David De Gea, Manchester United punya kiper top pada diri Edwin van der Sar dan Peter Schmeichel. Akan tetapi setan merah juga punya beberapa kiper dengan kategori flop. Berikut 5 penjaga gawang terburuk Manchester United. Nama-nama mereka bisa jadi asing bagi supporter klub lainnya. Nama pertama, João Pereira. Kiper berpaspor Portugal itu sebenarnya merupakan aset dari Akademi Manchester United. Dia promosi ke tim senior pada tahun 2015, tetapi hanya memainkan 1 laga di Premier League bagi setan merah. Saat itu Jose Mourinho yang memasangnya saat Manchester United menang 2-0 dari Crystal Palace pada bulan Mei 2017. Manchester United akhirnya lebih banyak meminjamkannya ke klub lain, dan sekarang dipermanenkan klub Belanda, RKC Waalwijk. Nama kedua, Victor Valdes. Legenda Barcelona hanya mencatatkan 2 penampilan Liga bagi Manchester United setelah diboyong pada tahun 2015. Dia kerap mengalami cedera terutama di ligamen. Masalah pribadi dengan Luis van Gaal akhirnya membuat Valdes hengkang pada tahun 2016. Dia pindah ke Middlesbrough yang pada akhirnya musimnya justru terdegradasi. Nama ketiga, Paul Rakuba. Paul Rakuba juga merupakan penjaga gawang jebolan Akademi Manchester United. Dia mendapatkan promosi saat Fabian Barthez cedera dan hanya memainkan 1 laga di Premier League melawan Leicester City. Nasib Rakuba juga sering Manchester United dipinjamkan ke sejumlah klub lain. Sempat bermain bagus bagi Blackpool. Karir Rakuba kemudian anjlok saat pindah ke Leeds United. Nama keempat, Nick Culkin. Culkin memegang rekor debut terpendek dalam sejarah Liga Inggris. Dia hanya menggantikan Van der Gaal di perpanjangan waktu saat menghadapi Arsenal di Highbury pada 1999. Itu adalah satu-satunya penampilan Liga bagi Culkin dan hanya menghalau 1 tendangan bebas. Setelah berpindah-pindah klub, Culkin memperkuat klub non-Liga, FC United of Manchester, hingga akhirnya gantung sepatu. Nama kelima, Massimo Taibi. Manchester United merekrut kiper Liga Italia Venezia, Massimo Taibi pada 1999 lantaran Mark Bosnich dan Raymond van der Gaal cedera. Namun saat debutnya dia melakukan blunder ketika menghadapi Liverpool. Saat itu dia sempat bermain hebat hingga akhirnya kembali blunder lagi saat bola tembakan pemain Southampton, Matt Leicester, melewati kakinya. Taibi hanya setahun di Manchester United, kemudian hijrah ke Regina. Sporting Director Bayern Munchen Hasan Salihamidzic mengakui bahwa klubnya memang pernah menggelar pembicaraan dengan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Cristiano Ronaldo lantas meminta agennya yakni Jorge Mendes agar mencarikannya klub baru. Mendes pun berusaha bergerak secepat mungkin. Ia sempat dikaitkan dengan klub-klub besar, sebut saja Bayern Munchen, Chelsea, hingga Paris Saint-Germain. Namun semua klub itu menolak Ronaldo. Hal itu diikuti oleh klub-klub lain seperti AC Milan dan Napoli. Sporting Director Bayern Munchen Hasan Salihamidzic akhirnya mengkonfirmasikan bahwa klubnya memang sempat menjalin komunikasi dengan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Ia mengatakan Ronaldo memang pemain yang hebat, namun Bayern Munchen enggan merekrutnya karena merancang proyek yang berbeda. Sekarang ini bursa transfer musim panas 2022 telah ditutup. Hasilnya Ronaldo tidak pergi dari MU. Ronaldo sendiri kemungkinan bakal sering duduk di bangku cadangan. Hal tersebut sudah terlihat dalam beberapa laga terakhir United. Sejauh ini ia cuma jadi starter sebanyak 1 kali saja bagi United di Premier League. Ia masuk sebagai pemain pengganti sebanyak 4 kali.
Manchester United mendatangkan cukup banyak pemain pada bursa transfer musim panas lalu. Manchester United mendatangkan total 6 pemain baru yang akan memperkuat tim mereka. Di bawah arahan Erik ten Hag, Manchester United mengamankan Anthony, Casemiro, Dubravka, Eriksen, Malacia, dan Lisandro Martinez. Bertambahnya gerbong pemain utama membuat ruang ganti tim semakin sesak. Alhasil pelatih Erik ten Hag membuat keputusan tegas terkait hal ini. Ia menepak 4 pemain dari ruang ganti tim utama Setan Merah. Tujuannya untuk memberikan ruang kepada para pemain baru yang jelas-jelas masuk dalam skema permainan tim. Salah satu pemain yang didepak adalah bek senior, Phil Jones. Mantan bek andalan Sir Alex Ferguson ini nampaknya tidak bisa mencuri hati Erik ten Hag. Sang pelatih sama sekali tidak meliriknya untuk menjadi bagian dari skuad MU musim ini. Selain Phil Jones, masih ada 3 pemain lain yang mendapatkan perlakuan serupa. Ketiganya adalah Brandon Williams, Teden Mengi, dan Axel Tuanzebe. Phil Jones dan ketiga pemain tersebut berpindah ke ruang ganti tim U21 Setan Merah. Sebagaimana dikutip dari laman Express, kebijakan tersebut perlu dilakukan lantaran ruang ganti tim utama yang hanya bisa memuat 24 pemain saja. Erik ten Hag harus memanfaatkan pemain yang benar-benar masuk dalam skema untuk berada bersamanya di ruang ganti. Fans Manchester United barangkali tidak heran dengan keputusan Erik ten Hag menepak Phil Jones. Pasalnya, sang pemain sangat jarang mendapatkan menit bermain lantaran kerap diterpa cedera. Dalam 4 musim terakhir, ia hanya bermain sebanyak 13 kali. Penampilan terakhir Phil Jones bersama tim senior Setan Merah terjadi pada Januari lalu, di mana saat itu MU menghadapi Wolverhampton di lanjutan Liga Inggris. Turunnya Phil Jones di laga itu sayangnya tidak berakhir manis bagi tim. Manchester United menelan kekalahan tipis 0-1 dari Wolves kala itu. Bos Juventus Maurizio Arrivabene kasihan melihat nasib Cristiano Ronaldo yang saat ini berseragam Manchester United. Bahkan ia sangat prihatin lantaran mantan pemainnya di Juventus itu seperti tidak punya tujuan jelas di Old Trafford. Kendati demikian, Maurizio Arrivabene tahu batasan. Meski Cristiano Ronaldo pernah main di Juventus, ia menegaskan hal itu sudah bukan menjadi urusan klubnya lagi. Seperti yang sudah diketahui, CR7 dilaporkan ingin pergi dari MU pada musim panas ini setelah hanya 1 musim kembali ke Old Trafford dari Juventus. Alasannya karena dia ingin tetap tampil di Liga Champions 2022-2023. Sedangkan pasukan Manchester Merah hanya mentas di Liga Eropa saja musim ini. Sejumlah klub seperti Juventus dan Napoli pun sempat dikabarkan tertarik untuk memboyong pemain 37 tahun itu. Akan tetapi, hingga bursa transfer musim panas 2022 ditutup, pemain asal Portugal itu tidak menemui klub baru. CR7 pun akhirnya bertahan di kubu Setan Merah. Meski tidak jadi pindah, Cristiano Ronaldo baru sekali tampil sebagai starter dari 5 pertandingan Liga Inggris 2022-2023. Bahkan ia sering dicadangkan oleh sang pelatih Erik ten Hag dengan alasan belum bugar sepenuhnya. Kemalangan mantan pemain Real Madrid itu pun sempat bertambah dengan buruknya performa MU yang menelan 2 kekalahan beruntun di awal musim ini. Oleh karena itu, Arrivabene mengaku sedih melihat nasib Cristiano Ronaldo saat ini. Ia pun disebut tidak bahagia berada di skuad Setan Merah. Manchester United membekuk Arsenal dalam duel alot pekan ke-6 Premier League 2022-2023 pada Minggu 4 September 2022. Setan Merah menang dengan skor meyakinkan 3-1 di Old Trafford. Sesuai prediksi pertemuan antara dua tim ini menyuguhkan pertandingan sengit. MU bermain lebih agresif di hadapan pendukung sendiri, tapi Arsenal tentu balas mengancam. Laga ini sekaligus jadi saksi debut Anthony yang mencetak gol pembuka MU di menit 35. Arsenal baru bisa membalas di babak kedua melalui Bukayo Saka pada menit 60. Tapi MU berbalik unggul dengan 2 gol Marcus Rashford pada menit 66 dan menit 75. Hasil ini menjaga laju apik MU dengan 4 kemenangan beruntun. Di saat yang sama Setan Merah berhasil menghentikan laju sempurna Arsenal sejak awal musim.